Kami berhasil berikan, mungkin saat ini kami mintakan kesan atau testimoni dari teman-teman ini, Pak. Apa manfaat dan apa yang sudah mereka lakukan selama ini? Saya mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Kejati, Bapak Wali, dan semua bapak-bapak di sini yang tidak bisa saya ucapkan. Saya jelaskan sedikit supaya Bapak tidak salah paham. Sandi sini bukan pelaku, tapi hanya menerima handphone saya yang kebetulan dicuri oleh abang iparnya. Dan saya dihubungin oleh jaksa, yaitu Pak Anggas selaku yang mengurus restoratif justice ini. Saya diminta oleh Pak Angga apakah bisa saya mengikhlaskan atau berdamai, dan juga ya saya sudah sangat terbantu, Pak. Jadi kondisinya di sini, konsepnya di sini jangan sampai Bapak menganggap ini sebagai pelaku, ya kan Pak? Karena di sini juga menurut saya Sandi adalah korban karena tidak mengetahui aturan itu. Banyak pola pikir masyarakat awam akan ada biaya ini, wah ini pasti akan ada sana sini yang harus diurus. Yang adanya saya datang malah diajak makan sama Bang Angga, ya kan, bawa tenang dulu, gimana Bang masalahnya, begitu kan. Malah saya tuh tidak ada 1 rupiah pun saya mengeluarkan uang dari dompet saya, walaupun dompet saya hilang ya waktu itu. Begitu Pak, tapi nyatanya malah saya tuh diayomi dalam hal istilahnya diperhatiin, gimana kabarnya Bang, ya kan, udah makan belum, gitu Pak. Tapi alhamdulillah intinya saya tidak mengeluarkan biaya 1 rupiah pun, malah saya diperhatikan. Dan saya malah minta kepada Pak Rudi dan Angga tolong juga diperhatikan Sandinya, karena konsepnya di sini Sandi hanyalah korban juga. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya menyesali perbuatan saya. Mungkin saya tidak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Yang saya banggakan Bapak Sabta Subrata, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, yang telah menyempatkan datang ke tempat ini. Walaupun semalam saya dapat informasi Bapak dari Jogja, terima kasih banyak Pak. Para asisten Direktur Umum Pak Gloria Sinuaji, asisten intelijen tadi ke kantor gubernur karena tadi ada kegiatan bersamaan di kantor gubernur. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 itu tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban. Berbagai macam disyaratkan tadi bahwa dia baru melakukan 1 kali perbuatan, bukan residivis. Kemudian dia juga dimaafkan oleh pelakunya, itu saya juga bicara dengan Ibu Ketua tadi. Kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000, tapi sekarang sudah dirubah, kerugiannya boleh 2.500.000, tapi ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Itu juga merupakan perubahan dari peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Kemudian korban memaafkan. Nah ini intinya, saya bicara juga dengan Bu Ketua tadi, Pak Kajari. Ini kalau perkara-perkara kayak gini nggak usah naik ke pengadilan, enak kita Pak. Saya bilang iya Bu, nggak akan ada lagi nanti perkara seperti Dewi Persik sama Julia Perez itu Pak. Tadi juga penadahan handphone 480 ayat 1 KUHP, handphonenya 1.500.000. Korban memaafkan, dituntutlah dia 6 bulan, diputuslah dia 4 bulan. 4 bulan dia makan di penjara, 1 bulan aja makan dia bisa katakanlah 300.000 kali 4 bulan ke 1.200.000. Yang dia makan melebihi dari kerugian yang dilakukannya. Jadi kan sudah
tidak rasional lagi ya. Sesuai dengan teori hukum dari Gustav itu, penegakan hukum itu harus mempunyai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ditegakkan hukum tapi nggak bermanfaat, untuk apa? Nah, jadi dua pantun seiring lah katanya. Ke pasar Angso Duo melalui jalan alternatif. Nah, gitu dong. Singgah sebentar membeli batik. Semoga bermanfaat rumah restoratif Justice untuk kota Jambi yang lebih baik. Nah, duduk seampar, tegak di pematang. Nah, itu simbolnya kita ini nanti ya, agar semua permasalahan hilang. Untuk penegakan hukum di tanah pilih Pusat Bebetua menuju kota Jambi yang cerah dan bermarwah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya siang ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan berkumpul bersama melaksanakan peresmian Rumah Restoratif Justice yang digagas oleh Bapak Jaksa Agung, turun ke Kejaksaan Tinggi dan turun lagi ke Kejaksaan Negeri. Hari ini kita mintakan Pak Kajati untuk meresmikan Rumah Restoratif Justice. Restoratif Justice, bagaimana kita mengembalikan keadilan. Justice itu keadilan. Bagaimana kita mengembalikan, memulihkan keadilan. Mungkin keadilannya jauh, terlalu jauh, perlu kita kembalikan. Keadilannya tercederai, sakit, perlu kita pulihkan. Mengapa perlu dipulihkan? Bapak Ibu sekalian, setiap perkara, ya, setiap ada perkara, pasti ada yang terlukai, Pak. Dan kan antara satu orang dengan orang lain. Kita ini yang di berumah tangga aja kalau sudah cekcok itu ada yang terluka, Pak. Suami istri itu kalau sudah cekcok terluka, ini perlu dipulihkan. Saya mewakili Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan Ketua Lembaga Dakwah lain Kota Jambi untuk dapat menuju tempat pengguntingan pita dan mohon izin dalam hitungan mundur Bapak. 3, 2, 1. Rumah Restoratif Justice Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo telah diresmikan. Dilakukan restoratif justice sehingga dikeluarkanlah surat ketetapan penghentian penuntutan untuk atas nama Sandi tersebut. Jadi itulah latar belakang kenapa RT 17 dan Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo kita tetapkan sebagai rumah restoratif justice. Demikian juga Lembaga Adat Melayu Kecamatan Alam Barajo dan Kota Jambi welcome menerima kita dan sependapat bahwa Lembaga Adat Melayu Kelurahan Beliung di RT 17 Kecamatan Alam Barajo siap untuk melakukan restoratif justice apabila terjadi perkara-perkara yang menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 itu bisa dilakukan restoratif justice ya. Jadi nantinya ke depan rumah restoratif justice ini juga tidak hanya untuk penyelesaian perkara-perkara yang bisa dilakukan restoratif justice, tapi juga tempat konsultasi dari para masyarakat di RT 17 Kelurahan Beliung atau Kecamatan Alam Barajo dalam hal-hal perkara-perkara yang lain. Misalnya konsultasi tentang perkara-perkara keperdataan, perkara-perkara warisan, dan perkara-perkara lain yang sebenarnya tidak harus melalui jalur pengadilan, cukup diselesaikan melalui musyawarah, yaitu duduk seamparan, tegak sepematang. Jadi hukum-hukum adat itu bisa kita tegakkan dalam penyelesaian perkara. Jadi tidak harus semua ke pengadilan, karena pengadilan itu adalah ultimum remedium, sebagaimana disebutkan oleh Pak Wali Kota tadi, adalah upaya terakhir dalam penyelesaian perkara-perkara kecil yang sebenarnya tidak harus naik ke pengadilan. Jadi itulah gunanya rumah restoratif justice ini,
untuk bisa menampung semua permasalahan-permasalahan. Kita libatkan Babinsa, kita libatkan Babin Kamtibmas, Lurah, Camat, Ketua Lembaga Adat, dan tokoh-tokoh adat, serta Pak RT yang ada di sini. Saya berterima kasih kepada Pak RT 17, Pak Masudi, yang sudah menginspirasi dan bersedia tempatnya dijadikan tempat restoratif justice. Jadi mudah-mudahan rumah restoratif justice ini ke depan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini, ya.